Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum misa Kudus Jumat pertama dimulai, kita akan awali dengan doa Thesaurus. Doa Thesaurus ini salah satu devosi kepada hati kudus Yesus sesuai dengan tahun devosional. Terima kasih pada kesempatan ini kita bisa mendoakan bersama-sama. Kita boleh mengambil teks yang belum ada. Kita awali bersama-sama doa Thesaurus hati kudus Yesus. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya hati ilahi Yesus, dengan penjelmaanmu, Engkau menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih kepada manusia dan seluruh dunia. Ya hati ilahi Yesus, dengan salib-Mu yang agung, Engkau mengorbankan hidup karena ketaatan kepada Bapa dan cinta kepada manusia. Ya hati ilahi Yesus, dengan ekaristi yang kudus, Engkau memberikan tanda cinta kehadiran-Mu yang tiada henti pada mereka yang percaya. Peristiwa yang pertama, Ecce Venio, dan kemudian katanya, sungguh aku datang melakukan kehendak-Mu. Yesus datang ke dunia membawa sukacita keselamatan Allah bagi manusia. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah hati rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang setia pada kehendak Bapa dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah
curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa kedua, Ece Ancila. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menerima perutusannya untuk mengandung sang putra. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yang ketiga, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus berdoa bagi murid-muridnya supaya mereka menjadi satu. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang setia kepada kehendak Bapa dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia.
Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sepanjang segala abad. Konsumatum es. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa, dan terbukalah pintu keselamatan bagi dunia. Hati Yesus yang pantas disembah, Berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Yang kelima, Adveniat Regnum Tuum. Datanglah kerajaan-Mu. Yesus akan datang lagi sebagai Raja
atas semesta alam. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa bersama-sama. Ya hati Yesus yang penuh belas kasih, kami mempersembahkan tesaurus ini demi kemuliaan-Mu dan keselamatan jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Ya hati yang penuh dengan luapan rahmat dan cinta, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, supaya semakin banyak orang mengalami samudera kasih-Mu. Kepadamu hidup dan mati, sebab Engkaulah Tuhan penyelamat kami, yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Doa pemulihan cinta kasih kepada hati kudus Yesus. Hati. Doa pemulihan cinta kasih sebaliknya. Ya hati kudus Yesus, yang sang pemulih sejati, Engkau tetap mencintai manusia, meski manusia sering menolak kasih-Mu. Kami hendak mempersembahkan pemulihan cinta kasih untuk setiap hati yang dingin dan sikap tidak percaya akan Engkau, untuk setiap pelanggaran atas kehidupan dan keutuhan ciptaan. Ya hati kudus Yesus sang pemulih sejati, kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada hati-Mu yang penuh cinta. Dengan bantuan rahmat-Mu, pakailah seluruh diri kami, kemampuan kami, pikiran, hati, budi, dan kehendak kami, segala yang ada pada kami, dalam rencana cinta kasih-Mu, untuk mengutuhkan ciptaan-Mu, mengembalikan keluhuran dan kemanusiaan, dan menghantar jiwa-jiwa dan masyarakat-masyarakat ke dalam kerajaan hati kudus-Mu. Semoga persembahan pemulihan ini berkenan kepadamu, karena hanya untuk kemuliaan-Mu hati kami tertuju, sebab Engkaulah sang pemulih sejati, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa
bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama tahun liturgi A dengan tema Iman yang sejati tidak diukur dari kata-kata indah, tetapi dari kesetiaan hingga akhir. Mari kita tetap berdiri teguh di atas kebenaran dan kasih Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCJ, Kur dari keluarga Dehonian, tata laksana dari lingkungan Santa Clara. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Abadi sorakan haleluya. Setia pada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada misa sore hari ini kita secara khusus bersama keluarga Ibu Lydia berdoa
untuk saudara-saudari yang telah berpulang, Ibu Maria Gunawan, Bapak Yosef Kesuma, Saudari Kyohwa, Bapak dan Ibu Surahmat. Semoga mereka yang telah berpulang boleh berbahagia di surga menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama. Saudara-saudariku, hati kita yang semula bersih diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersih. Karena kesalahan yang kita buat bisa menjadi keruh. Seperti Daud yang nanti kisahnya akan kita dengar. Dia melakukan kesalahan yang membuat hati batinnya menjadi tidak bersih. Tetapi ia mau mengakui, menyesali, dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan Allah mengampuni, membuat hatinya bersih kembali. Maka pada sore hari ini kita menggunakan semangat yang sama seperti Daud. Mari kita mengakui, menyesali segala kesalahan kita, dan di hadapan Tuhan kita bertobat agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Maka mari dengan rendah hati kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau berkenan memanggil Santo Paulus Miki dan kawan-kawan untuk memperoleh kehidupan melalui salib. Semoga berkat doa permohonan mereka yang pada hari ini kami peringati, iman yang kami akui, kami pegang teguh sampai akhir hayat berkenan di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Seperti lemak disendirikan untuk kurban penghapusan dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya seolah-olah kambing jantan, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkaan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ia tinggikan. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan, dan dipuji-puji karena berkat-berkat dari Tuhan, ketika mahkota mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab
Ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata sanjungan kepada Yang Kudus, Yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasih-Nya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi. Dengan bunyinya ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. bangsa-bangsa, ya Tuhan, aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Mulialah Allah, penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yakni Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya.
kesabahannya. Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu Herodias tampil lalu menari. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya ke dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini, bacaan pertama dan bacaan Injil menyajikan sebuah kontras, ketidaksamaan
bahkan bertolak belakang antara dua kondisi hati melalui dua sosok, dua figur yang kita dengar dalam bacaan-bacaan ini, yaitu Raja Daud dalam bacaan pertama dan Raja Herodes dalam bacaan Injil. Mari kita renungkan ini pelan-pelan. Yang pertama adalah hati Daud yang terbuka terhadap pengampunan. Kitab Sirah melukiskan Daud sebagai sosok yang luar biasa. Mulai dari ketika dia mengalahkan Goliat, lalu dia pandai bermain kecapi untuk memuliakan Tuhan. Dan setiap saat dia mengagungkan nama yang Maha Kudus. Maka dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi ternyata Daud ini bukan orang yang suci atau yang terhindar dari dosa. Karena ia jatuh dalam dosa berat. Perzinahan, bahkan pembunuhan. Tetapi dalam akhir bacaan, dia tetap dikatakan sebagai yang berkenan di hati Tuhan. Mengapa? Kuncinya adalah karena Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Sebabnya adalah Daud memiliki hati yang terbuka terhadap pengampunan. Karena dosa-dosanya dia merasa hatinya hancur, lebur karena dosa yang dia lakukan. Dia tidak menutupi dosa-dosanya, dia mengakuinya, dan karena itu dia justru mendapatkan pengampunan. Maka ini cerminan hati yang pertama, hati yang hancur karena dosa-dosa tetapi mendapatkan pengampunan. Lalu kita sampai kepada hati yang kedua, yaitu hati yang terbelenggu kepada ketakutan, yaitu hati Herodes. Herodes itu sebenarnya segan kepada Yohanes Pembaptis karena ia tahu Yohanes adalah orang suci. Bahkan dikatakan ia suka mendengarkan Yohanes meskipun hatinya bimbang. Maka dikatakan hati Herodes ini adalah hati yang terbelah menjadi dua. Ia ingin menjaga kebenaran, tetapi ia juga takut pada gengsi, takut pada pendapat para tamu, takut kehilangan muka di hadapan banyak orang. Dan akibatnya demi sumpah yang ceroboh itu dan demi harga dirinya yang sebelah hati itu, maka dia rela membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes memiliki hati yang keras dan terjepit justru oleh ketakutan duniawi. Saudara-saudari yang terkasih, barangkali kita kadang seperti hati Herodes ini, hati kita. Tahu mana yang benar, tetapi kadang kita justru takut kepada yang tidak benar karena tertekan oleh lingkungan kita, tertekan oleh gengsi kita, rasa malu. Lalu akibatnya adalah kita memenggal kebenaran, suara kebenaran yang ada di hati kita yang sebelah. Kita kalahkan dengan suara hati yang lain yang ada dalam diri kita untuk menyenangkan orang lain, untuk mempertahankan gengsi kita. Nah, lalu dari dua kondisi hati ini, apa yang kita bisa pelajari? Saya ingin menjawab pertanyaan ini dengan sebuah cerita. Saudara-saudari, ada seorang anak kecil, dia mempunyai seorang ayah yang punya bengkel kayu. Anak ini pada suatu hari ingin membahagiakan ayahnya. Dia membuat sesuatu di bengkel kayu milik ayahnya. Tetapi karena dia belum terampil, dia justru merusak sesuatu yang sangat berharga, yaitu bingkai foto ayahnya dengan kakeknya yang sangat berharga bagi ayahnya. Bingkai foto itu jatuh dan pecah. Lalu anak itu sangat takut. Ia mencoba mengelemnya, tetapi justru bukannya menjadi kempel lagi, jadi bersatu lagi, tetapi malah semakin rusak. Lalu ia mencoba menyembunyikannya, tetapi hatinya tidak tentram. Akhirnya dia menunggu ayahnya pulang dengan hati yang takut, tangan yang gemetar. Saat ayahnya pulang, anak ini berlari menemui ayahnya dan menangis sambil menunjukkan bingkai foto yang rusak itu. Dia mengatakan begini, "Ayah, maafkan aku.
Sebenarnya hari ini aku mau membuat kado untuk ayah, tetapi aku justru merusak sesuatu yang berharga bagi ayah. Lalu dia mengatakan, aku akan buka celengan saya dan saya akan gunakan uangnya semuanya untuk mengganti bingkai foto yang rusak ini. Apa yang dibuat oleh ayahnya? Si ayah justru berlutut di depan anak itu, memeluknya dan berkata, "Nak, uang celenganmu tidak cukup untuk membeli bingkai ini lagi. Tetapi kejujuran dan air matamu jauh lebih berharga daripada bingkai foto yang rusak ini." Lalu malam itu si ayah memperbaiki bingkai itu dibantu oleh anaknya. Lalu si anak sambil membantu ayahnya, dia bertanya, "Ayah, mengapa ayah tidak marah kepada saya?" Ayahnya menjawab, "Nak, karena cintamu kepada ayah lebih besar daripada kesalahan yang telah kamu buat. Sekarang bantu ayah memperbaikinya agar bingkai ini pulih kembali dan lebih kuat daripada sebelumnya." Saudara-saudariku, hati si ayah ini yang ada dalam cerita ini adalah seperti hati Tuhan sendiri. Seringkali kita merasa seperti bingkai yang rusak itu. Hati kita rusak karena dosa kita, ego kita, ketakutan kita. Kita kadang merasa uang kita, celengan kita, yaitu apa yang baik yang sudah kita lakukan, bisa memulihkan lagi bingkai itu. Tetapi ternyata tidak cukup untuk membayarnya. Namun Yesus sebenarnya tidak meminta kita untuk membayar dengan uang celengan kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Ia meminta kita datang seperti anak kecil tadi, jujur mengakui bahwa kita telah merusak sesuatu yang berharga di hadapan Allah. Dan kita bersedia menemani Tuhan memperbaiki. Seperti anak tadi menemani ayahnya memperbaiki bingkai itu. Sehingga bingkai itu pulih kembali. Saudara-saudariku, jika pada sore hari ini kita datang ke gereja dengan hati yang hancur seperti Daud, Yesus tidak membuang kita, tidak marah kepada kita, tidak menyalahkan kita. Tetapi dia berlutut di depan kita, memeluk kita, dan berkata kepada kita, "Mari bersama-sama denganku, kita perbaiki hatimu agar menjadi hati yang baru." Maka mari kita berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah hatiku seperti hatimu." Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Saudara-saudari, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan pada peringatan Santo Paulus Miki dan teman-temannya. Semoga kami hamba-hambamu ini tidak gentar memberi kesaksian tentang namamu, karena Engkau selalu mendampingi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab darah martirmu, Santo Paulus Miki dan teman-teman, yang telah ditumpahkan sesuai teladan Kristus, demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dalam karya-karya itu, Engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuhan kami dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagunganmu, kami senantiasa memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo, unito in questo calice, siano per noi cibo di vita. Non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di vita dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, misteri salib dan daya sakramen yang kami terima telah Kau tunjukkan dalam diri para martir-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh kurban ini sehingga berpegang teguh pada Kristus dan bekerja giat di tengah umat-Mu bagi keselamatan kekal seluruh umat manusia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada semua yang melayani liturgi perayaan ini dengan baik. Terima kasih atas persembahan yang tulus yang menjadi bagi kita sumber berkat untuk mengalami kasih Tuhan. Mari kita menutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.